Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penjagaan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bersama lagi di dalam merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saudara, tajuk renungan kita ialah iman dan doa. Apa kaitan iman dan doa? Firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 18 sebagai ayat inti kita pagi ini mengatakan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, jika kita membaca cerita ini atau kisah ini yang saya ambil dalam buku Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 18, ini merupakan peristiwa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Mengapa? Apakah mereka terlepas? Dan apa prinsip rohani yang mereka terapkan dalam hidup mereka, khususnya di dalam doa? Saudara, kita akan belajar tentang doa daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kita tentu setuju bahwa iman itu penting untuk berdoa secara efektif. Markus 11 ayat 4. Namun, ada juga orang yang berdoa dengan tidak yakin. Ada juga orang yang berdoa seperti memaksa, seakan-akan mewajibkan Tuhan untuk menjawab doanya. Saudara, itu sebabnya untuk kita tidak tergelincir ke dalam salah satu dari dua ekstrim atau pendapat ekstrim ini. Mari kita belajar dari doa yang penuh iman yang dipanjatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketiga pemuda ini pasti ingin diselamatkan daripada dapur api yang menyala-nyala. Pasti bila kita mengingati dan apabila kita menempatkan diri kita dalam situasi Sadrak, Mesak, Abednego ini, pastinya kita tidak mau dimasukkan di sana. Namun apa yang menarik perhatian kita ialah mereka penuh iman, sangat yakin bahwa Tuhan boleh melepaskan mereka. Kita perhatikan kalimat dari ayat inti yang kita baca. Tetapi seandainya tidak. Saudara, kalimat atau kata yang singkat ini membuktikan betapa sejatinya iman mereka. Ini bukan ungkapan atau kalimat pesimis, melainkan pengakuan yang realistik tentang tidak terbatasnya hikmat Sang Pencipta, bahwa cara penyelamatan Tuhan itu tidak selalu dapat difahami oleh manusia. Dan ini juga membuktikan bahwa ada yang lebih penting dari nyawa mereka, yakni Tuhan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan kita boleh perhatikan, Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak menuntut Tuhan mengabulkan doa mereka, tetapi dengan penuh iman menempatkan diri mereka di bawah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Inilah yang kita boleh pelajari dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Apa aplikasi secara pribadi kepada kita? Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan penyerahan kita? Pada saat doa kita tidak dikabulkan, respon kita menunjukkan kualiti iman yang kita miliki sebenarnya.
di dalam doa Yesus Kristus di Taman Getsemani. Contohnya saudara, inilah yang memberikan kita salah satu contoh yang terbaik. Di Taman Getsemani, Yesus memberikan teladan iman yang penuh penyerahan diri. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Iman yang tidak hanya menantikan jawaban daripada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi terutama merindukan agar kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita beritahu diri kita tentang hal ini, bahwa iman itu sifatnya berserah. Iman itu bersifat sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Dan mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun bentuk permintaan doa kita, kehendak Tuhanlah yang jadi. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan pelajaran daripada renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.